Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hoirul Anam, mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis dengan NIM 2103211000122 kelas D. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas penyuluhan pertanian. Di video kali ini saya akan membahas program penyuluhan yang sudah saya susun berdasarkan salah satu komoditas unggulan pertanian yang ada di daerah saya, yakni Desa Tangbumung, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, yaitu padi. Gambaran umum Kabupaten Sampang. Kabupaten Sampang yang terletak pada 113.008 sampai 113.039 bujur timur dan 6.005 sampai 7.013 lintang selatan, dengan batas-batas sebagai berikut: batas utara Laut Jawa, batas timur Kabupaten Pamekasan, batas selatan Selat Madura, batas barat Kabupaten Bangkalan. Luas wilayah Kabupaten Sampang adalah 1.233,3 km², terdiri dari 14 kecamatan dan 186 desa. Luas penggunaan lahan pertanian di Kabupaten Sampang mencapai 1.169,83 km² dari luas wilayah. Luas tersebut sama dengan 95% dari luas Kabupaten Sampang. Potensi komoditas padi di Sampang. Salah satu daerah di Jawa Timur yang masih banyak memproduksi padi adalah Kabupaten Sampang, di mana tahun 2015 hingga 2020 terjadi kenaikan lahan pertanian padi di sawah dari 41.111 hektar menjadi 67.181 hektar. Peningkatan luas lahan memang berpengaruh terhadap peningkatan hasil produksi, akan tetapi produktivitasnya dari tahun 2019 hingga 2021 masih saja sama, yaitu sebesar 257,59 ton per hektar. Permasalahan usaha tani padi di Sampang. Banyak persoalan yang dihadapi oleh petani, baik yang berhubungan langsung dengan produksi, pemasaran, hasil-hasil pertanian, dan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan yang sering dihadapi petani dari segi produksi biasanya berupa kegagalan panen, dan dari tingkat harga biasanya berupa harga penjualan hasil tani yang sangat rendah. Oleh karena itu, petani tidak bisa memenuhi kekurangan biaya produksi pertanian dan biaya kebutuhan hidup karena adanya kerugian. Selain itu, organisasi petani yang masih diharapkan sebagai komponen pokok dalam pembangunan pertanian, namun kondisinya saat ini belum memuaskan. Oleh karena itu, organisasi petani dapat dinilai masih lemah. Selanjutnya, strategi pengembangan komoditas padi di Sampang. Pertama, penyediaan jaringan irigasi. Kegiatan pengembangan jaringan irigasi merupakan kegiatan pendukung utama dalam usaha pertanian melalui fungsi penyediaan air irigasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan khususnya padi. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta seluruh jajaran yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat pertanian. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk tercapainya pembangunan pertanian yang lebih baik. Kedua, penyediaan alat mesin pertanian. Alat dan mesin pertanian atau Alsintan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka mendukung pemenuhan produksi pertanian yang terus meningkat. Penggunaan Alsintan diperlukan karena dapat mempercepat dan meningkatkan mutu pengolahan tanah, penyediaan air, meningkatkan intensitas pertanaman, mengurangi kehilangan hasil, meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan produk komoditas pertanian, dan melestarikan fungsi lingkungan. Ketiga, penyediaan pelatihan, pengelolaan, dan pemasaran hasil. Pelatihan ini bertujuan untuk pemberian pengetahuan dan keterampilan kepada anggota koperasi atau BUM desa agar mampu meningkatkan kualitas pangan keluarga. Juga mampu menyediakan menu makanan yang sehat serta bisa meningkatkan usaha ekonomi keluarga. Diharapkan dengan dilaksanakannya pelatihan ini,
peserta dapat meneruskan pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya kepada masyarakat di lingkungan sekitar. Keempat, penyediaan benih, pupuk, dan pestisida. Benih merupakan penciri produksi dan fondasi pertanian, sedangkan pupuk merupakan unsur penting produktivitas. Penyediaan benih, pestisida, dan pupuk dimaksudkan untuk meringankan beban petani, juga sebagai proses transfer teknologi kepada petani untuk menggunakan benih unggul dan pemupukan berimbang dengan harga terjangkau sehingga produksi dan produktivitas meningkat. Kelima, penyediaan modal usaha. Agar usaha kita dapat terus berjalan, maka usaha tersebut memerlukan modal. Akan tetapi modal usaha yang ada tidak selalu cukup sehingga kita perlu mencari sumber lain sebagai sumber penyediaan modal usaha. Keenam, penyediaan pelatihan penanganan pasca panen. Adanya pelatihan penanganan pasca panen diharapkan mencegah susut bobot, memperlambat perubahan kimiawi yang tidak diinginkan, mencegah kontaminasi bahan asing, dan mencegah kerusakan fisik. Penyimpanan pada pasca panen berperan penting dalam mempertahankan kualitas hasil pertanian. Ketujuh, penyediaan pelatihan budidaya. Pelatihan budidaya diperlukan dalam peningkatan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan sumber daya manusia berbakat, dan hal itu telah terbukti menjadi sumber keunggulan kompetitif. Yang kedelapan, penyediaan fasilitas akses pasar. Pengembangan akses pasar perdagangan untuk memperkenalkan produk unggulan suatu daerah sehingga masyarakat atau konsumen makin menyadari pentingnya mengkonsumsi produk pertanian lokal, dan selanjutnya para pelaku usaha baik produsen, pedagang perantara maupun institusi yang terlibat akan semakin bergairah untuk lebih meningkatkan kualitas produk pertanian yang dihasilkan. Yang kesembilan, penyediaan bimbingan teknis pengadaan. Bimbingan teknis ini untuk berpartisipasi dalam rangka membantu program pemerintah untuk mensosialisasikan peraturan atau perundangan yang berlaku, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memajukan pendidikan, pada akhirnya akan bermanfaat dalam pengembangan SDM petani. Selanjutnya, rencana kegiatan penyuluhan. Berbagai upaya untuk memecahkan permasalahan yang ada, maka pada tahun 2022 di Kabupaten Sampang akan diselenggarakan kegiatan-kegiatan penyuluhan sebagai berikut. Pertama, mendatangi lokasi penyuluhan pertanian. Kedua, melakukan koordinasi dengan kelembagaan setempat. Ketiga, melakukan sosialisasi dengan petani. Keempat, pendataan petani yang bersedia mengikuti pelatihan. Kelima, melakukan pelatihan yang sesuai dengan kondisi lingkungan setempat dan juga berkaitan dengan permasalahan yang ada. Keenam, praktek menggunakan teknologi yang sesuai di Kabupaten Sampang. Ketujuh, monitoring dan evaluasi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.